warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Wa ala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Pripun kabare? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijaga selalu kesehatannya, nggih. Amin. Yuk kita kembali lagi belajar bersama, melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang ilmu sharaf. Kitabnya dibuka. Kitab Amsilatut Tasrifiyahnya dibuka. Kalau yang tidak punya ya silahkan dan cepat beli, ya. Kalau tidak ya mencatat. Harus dicatat. Melanjutkan maknanya di kitab atau artinya apa, lalu kita bahas nanti kaidah yang sudah kemarin saya bagikan, ya. Dibuka pada halaman 2. Babus sani minas sulasil mujarrad. Bab kedua dari fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad itu adalah fi'il yang 3 hurufnya yang sepi dari tambahan. Fa'ala yaf'ulu. Nah, kemarin kan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Bab pertama itu kemarin, bab pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Nah, yang ini yang kedua adalah fa'ala fa'ala yaf'ilu, ya. Fa'ala yaf'ilu. Bedanya, nah, yang pertama ini yang bab kedua fa'ala yaf'ilu. Dorobaya dari bu. Dorobaya dari buka. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul if'il la taf'il maf'alun mif'alun. Nggih. Nah, iya mutobatohnya itu kan wazannya fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il. Nah, if'il, bedanya di situ nanti. Nah, yang kedua doroba yadribu dorban wa madroban fa wa doribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madrubun mid robun la tadrib madribun mid robun. Bedanya itu di kasrah. Biasanya sering itu kebolak-balik. Saya juga biasanya sering kebolak-balik. Idrib itu di situ. Nggih, maknane kan fa'ala wis agawian sama, maknanya sama seperti yang awal yang sudah saya catatkan kemarin, yang sudah saya bahas kemarin. Nah, saya memaknai hanya di awalnya saja. Saya contohkan, ya. Doroba, yang pertama doroba wus mukul sapa lanang siji bimakna fi'lil madi, maknane wus sudah. Kalau yadribu bakal atau lagi mukul sapa lanang siji. Dorban kelawan pukulan, madroban kelawan pukulan. Fahuwa isim domir. Doribun wong kang mukul. Doribun wong kang mukul. Wadaka isim isyarah. Madrubun wong kang dipukul, isim maf'ul, nggih. Madrubun wong kang dipukul. Idrib pukullah. Idrib pukullah. Pukulo siro, maknanya itu pukulo siro. Kalau di makna fi'il bahasa Indonesia pukullah. La tadrib, ojo mukul siro, ojo mukul siro. Bimakna fi'il nahi, mencegah. Madribun mangsane mukul atau panggonane mukul.
midrobun alate mukul. Nah, midrobun alate mukul itu bisa bermakna keprok atau sebuah pukulan. Seandainya ini apa, spidol buat memukul. Nah, spidol ini namanya midrob, namanya midrobun, bisa diartikan sebagai alatnya untuk memukul, midrobun. Nah, itu sama farro maknanya wos melayar atau berlayar. Farro maknanya wos berlayar, berlari dia bisa. Melayar itu kan dia apa, pergi ya, melayar. Wos melayar sapa wong lanang siji. Yafiru bakal atau lagi layar sapa lanang siji, bimakna fi'il mudhari. Ya wis padha wae, teruse padha sing tak maknani doroba mau, akan tetapi maknanya berubah. Mosok ganti maknane tok ora iso. Kudune sampean saged nanti pas waktu berjumpa saya suruh, biasanya itu anak-anak saya suruh maju persatu untuk membaca kitabnya. Nah, biasanya seperti itu. Wa ada maknane bimakna fi'lil madhi, wus janji sapa lanang siji. Nek ya itu berarti bakal utawa lagi janji. Ya saro bimakna fi'il madhi, maknane wus gampangake sapa lanang siji. Saro maknane wus lumaku. Saro maknane wus lumaku sapa lanang siji. Saro maknane wus melaku bengi, berjalan di tengah malam. Saro maknane wus melaku bengi. Wako maknane wus ngerekso. Ngerekso itu apa? Kalau maknanya bahasa Indonesia itu menjaga, ngerekso. Syawa maknane wus mbakar sapa lanang siji, wus membakar sapa lanang siji. Bimakna fi'il madhi yashwi bimakna fi'il mudhari. Mudhari maknane bakal atau lagi. Masdar terus isim fa'il, isim maf'ul. Maknanya yang artinya berubah, tapi secara maknanya tetap sama, memaknai saya seperti doroba tadi. Terus adama wus ngeluri itu apa? Menabur itu, menaburkan sebuah bumbu itu juga menabur. Ngeluri, adama maknanya wus ngeluri sapa lanang siji. Wa ada maknane wus mendem urip sapa lanang siji. Fa'a maknane wus bali sapa lanang siji. Sudah wus bali. Yafi'u berarti bakal atau lagi bali. Fai'atan kelawan bali, wa fi'atan kelawan bali. Padha fa'in wong kang bali. Fi'un wong kang dibaleni. Fi balik sira, la tafi aja balik sira. Mafi'un mangsane bali atau panggonane bali. Mifaun alate bali. Yang padha ngene kumanane terus ngono kudune sampean saged disomak. Nah, itu pelajaran sorob tasrifan yang sudah kita maknai. Berubahnya sudah saya jelaskan dari kemarin. Nah, kembali kita pelajaran iklal. Iklal kemarin kan sudah saya catatkan kaidah yang kedua. Itu nanti ada perbedaannya, nanti saya jelaskan di sebuah harokatnya. Dibuka kaidahnya yang kedua. Qaidatu al-asan. Kita membahas kaidah yang kedua. Al-qaidatu asaniyata. Saniyah kaidah yang nomor 2. Kaidah yang nomor 2 apa sih? Idza waqa'atil wawu wal ya'u 'ainan mutaharrikatan min ajwafin wa kana ma qablahuma sakinan sahihan
nukilat harakatuhuma ila ma qablaha nahu yaku. Apabila ada wawu atau ya yang berada pada ain fi'il mutaharrikatan dan menyandang harokat pada bina ajwaf, dan huruf sebelumnya itu mati, dan yang mati itu adalah huruf soheh, nukilat, maka harokatnya itu harus dipindahkan kepada huruf yang sebelumnya. Kemarin kan seperti itu, yang saya catatkan seperti itu toh. Oke. Kemarin coba saya buka yang sudah saya bagikan ya. Apabila ada ya atau wawu tadi sudah saya jelaskan berharokat pada ain fi'il bina ajwaf. Bina ajwaf itu apa? Sekarang kita bina ajwaf. Bina ajwaf itu apa? Kemarin man ajwaf yang ain fi'ilnya berupa huruf illat. Ain fi'il huruf illat. Ini bina ajwaf. Pokoknya ain fi'il sendiri Pak. Fa'ala. Berarti ain fi'il sing iki. Huruf illat kalau piro 3, wawu, alif atau ya. Nah, fi'il wawu alif atau ya. Wae yang jina fi'il lagi berupa contohnya seperti lafaz apa? Koma ain fi'il berupa alif, berarti huruf illat ain fi'il. Nah, koma yang sudah saya terangkan kemarin pada kaidah yang pertama, koma adalah asli apa rekayasa? Hurufnya asli atau kalimatnya asli apa rekayasa? Koma pas ora fa'ala ora pas, berarti adalah rekayasa. Yang asalnya adalah koma. Ketika ada wawu maka kemarin harus diganti alif menjadi koma. Wawu berharokat, sebelumnya ada huruf harokat fathah, maka wawu harus diganti dengan alif, maka yang menjadi koma. Kowama wawu, fa'ala ain fi'il berupa wawu, berarti berupa bina ajwaf. Nggih, bina ajwaf. Kowama ini bina ajwaf. Kowama ain fi'ilnya pas wawu ini berupa huruf ilhat, wawu alif atau ya wawu. Huruf bina ajwaf ain fi'ilnya berupa wawu, yang fi'il madinya lafaz qawama ya. Qawama berubah diganti alif urutannya menjadi koma seperti bina ajwaf. Nah, lalu seperti apa Pak kaidah kemarin? Nah, ketika ada bina ajwaf yang ain fi'ilnya huruf soheh, bina ajwaf dan huruf sebelumnya terdiri dari huruf soheh yang mati, huruf soheh yang mati atau disukun, maka harokat sebelumnya itu harus dipindah dengan huruf sebelumnya. Koma fi'il madine apa? Koma fi'il madine yakumu. Koma fi'il madi fi'il mudhari yakumu. Fa'ala yaf'ulu. Nek yaf'ulu ini kan wazan. Nggih, wazan itu adalah sebagai pedoman.
Wazan itu sebagai pedoman. Fa'ala yaf'ulu, karena fa'ala ini adalah pedomannya fi'il madhi, yaf'ulu ini adalah pedomannya fi'il mudhari' pada bab awal. Oke, yakumu, yaf'ulu. Yakumu padha karo yaf'ulu ora? Ya padha. Sukun karo dhamma berarti ora padha. Ana ngene dhamma iki sukun berarti ora padha. Iki dhamma karo dhamma berarti padha. Sing ora padha pira loro, berarti yakumu itu adalah fi'il madhi yang direkayasa. Dia adalah fi'il madhi yang tidak asli. Karena maksudnya tidak asli bagaimana Pak? Harokatnya itu sudah dirubah. Nah, seperti itu. Kalau harokatnya tidak dirubah ya berarti asalnya itu berarti disamakan dengan yaf'ulu. Wazan itu diingat-ingat, wazan itu adalah sebagai pedoman. Kalau fa'ala yaf'ulu, itu asalnya adalah qawama yaqumu. Qawama yaqumu. Ini podo fa'ala yaf'ulu nggih. Qawama yaqumu, fa'ala yaf'ulu qawama yaqumu. Ini sahih, ini jelas. Akan tetapi yang ini terkena kaidah yang pertama, apabila ada wawu berharokat dan sebelumnya itu berharokat fathah, maka dia itu wawunya harus diganti alif, maka dia berubah menjadi koma. Ini berubahnya, ini asli, ini adalah rekayasa, bukan palsu. Maksudnya rekayasa dari lafaz koma, qawama, rekayasa. Kenapa? Karena terkena kaidah bahwasanya wawu huruf ilat ketika menjadi harokat fathah itu berat, makanya diganti alif. Nah, yaqumu itu adalah apabila ada huruf wawu ya tadi terkena dan hurufnya sebelum adalah huruf sahih. Huruf sahih itu adalah selain huruf ilat, qaf, ba dan yang lain-lainnya, pokoknya selain huruf ilat dia menyandang harokat, maka dia huruf ilatnya harokatnya itu harus dipindah pada huruf sebelumnya. Berarti yakumu yakumu itu yakumu yaf'ulu huruf kan ini asalnya kan ya yakumu huruf ininya itu dipindah di sini, yang huruf sukunnya dipindah di sini, dilukir, dipindah, maka berubah menjadi yakumu, maka berubah dipindah berubah menjadi yakumu. Jajal dilihat ini kitabmu. Nah, yakumu berubah menjadi yakumu. Dia berubah karena terkena kaidah yang nomor 2, ketika ada wawu menyandang harokat sukun ya, menyandang harokat dan huruf sebelumnya adalah huruf sahih, qaf ini huruf sahih disukun, itu harokatnya harus dipindah pada huruf sebelumnya. Berarti dipindah yang awalnya di sini kan, dipindah di sini, dipindah di qaf menjadi yakumu. Karena apa kok dipindah? Karena beratnya melafadzkan sebuah kalimat. Kita kan berbicara tentang tatanan kosakata bahasa Arab, tatanan kosakata orang Arab. Berarti kalau orang Arab mengucapkan yakumu itu adalah berat. Nek kue kan ora, kue aku kabeh kan ora. Yakumu enteng-enteng aja sih Pak. Nah sampai ilat tempe kok.
ilat-ilat tempe, ilat-ilat wong Jawa itu lemes. Nah nek ilat wong Arab ora iso, angel. Mengucap yakumu itu berat. Mengucap yakumu berat karena orang Arab tuh makannya daging dan sebagainya. Kue kan tempe, tahu ya toh. Nah, makanya berat. Dia diubah menjadi harokatnya dipindah ke huruf sebelumnya menjadi yakumu. Huruf sokehnya dia harus menyandang harokat, lalu huruf ilatnya itu harus dimatikan. Kalau huruf ilat itu dimatikan, orang Arab itu mengucapnya itu mudah, ringan, yakumu, jajal yakumu, angel. Orang Arab wis angel, pokoknya angel. Nah, pokoknya nek menjak yakumu itu angel, orang Arab wis berat. Nah, kalau menunjukkan yakumu itu dia merasa lebih ringan. Maka ada kaidah yang nomor 2 ini, ketika ada huruf ilat, ketika ada wawu atau ya, dia menyandang huruf, dia menyandang harokat, dan huruf sebelumnya itu huruf soheh dan mati, maka harokat pada huruf ilat itu dipindah pada huruf sebelumnya, maka berubah menjadi yakumu, ngono. Iku kaidah nomor loro. Nek sing tak rene ba'a ya padha persis kok ngene iki. Persis ba'a. Sini yabiu. Nek sing ra ono koyo ning ngene lafaz sona. Nggih. Ngene kitabmu dibuka ning ngene bab loro lah. Sona. Lah iso padha wae. Jajal wedi. Nah, jajal dinyen. Sona asli apa rekayasa? Rekayasa. Asale berarti soana ala wazni fa'ala. Terkena kaidah yang nomor awal, ketika ada wawu hurufnya fathah maka diganti alif, maka berubah menjadi sona. Wawunya ini diganti alif maka berubah menjadi sona ditilihi ning kene kitabe sona. Fi'il madine apa? Sona yasunu. Fi'il madine yasunu. Fa'ala ulu pasopora karo wazane ulu ora pas kan? Ulu itu yasunu, berarti yasunu ini adalah rekayasa yang aslinya itu adalah yasunu. Ketika ada huruf wawu atau ya menyandang harokat, dan sebelumnya ada huruf sohah itu selain huruf ilat mati atau terbaca sukun, maka harokatnya itu harus dipindah. Ini dipindah, maka berubahlah menjadi yasu. Harokat sing dipilih ning kene, sing dipilih ning kene berubah menjadi yasunu. Iku ning kene napa? Kaidah iklal yang nomor 2, dan di dalam kitab Amsilatut Tasrifiyahnya itu sona menjadi yasunu itu adalah rekayasa yang asalnya itu yasunu. Dia terkena kaidah yang nomor 2, apabila ada wawu berharokat dan huruf sebelumnya itu menyandang, dan huruf sebelumnya itu ada huruf soheh dibaca sukun atau mati, maka harokatnya harus dipindah pada huruf sebelumnya, maka berubah menjadi yasunu. Ketika huruf ilat menyandang harokat dan sebelumnya huruf soheh, maka huruf ilat itu harokatnya harus dipindah pada huruf yang sebelumnya. Yasunu berubah menjadi yasunu. Ini adalah rekayasa yang aslinya itu adalah ini asli.
ini asli soana. Itu adalah kaidah yang kedua, sambung dengan kaidah yang pertama yang menerangkan pada bab 1 dan bab 2 nanti ada. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya toh. Bon, paham? Insya Allah paham ya. Kan ada sona loh, sona wazannya fa'ala kok Pak, wazan fi. Ini apa? Lafate mek loro tok. Berarti sona itu adalah rekayasa yang asalnya itu adalah soana. Didelokna yasunu lho. Yasunu Pak. Lafate yaf'ulu kok. Wazane yaf'ulu kok. Wazane yaf'ulu kok. Mutabaqoe mauzune lafat yasunu. Ndak beda Pak, ndak ngono. Kudune kan yasunu, ya memang aslinya itu yasunu, dia terkena kaidah yang nomor 2, dipindahkan harokatnya maka berubah menjadi yasunu. Bon, paham? Enak, ayo nek paham ya. Enak. Kurang lebihnya dari saya sekian. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.